Kula badhe matur tentang satu masalah mawon. Jangan percaya dengan ustadz-ustadz atau siapapun di luar NU. Tak baleni. Jangan percaya kepada omongan atau apapun mereka-mereka yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Ini saksine sinten niku? Gus Mundir teng jero sediluk kali kula nanggapi tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat yang biasa dipakai di lingkungan Muhammadiyah. Ngotot sak ngotot-ngotote iftitah kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratahu. Itu enggak ada hadisnya. Anda gagal paham terhadap apa yang disampaikan oleh Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat, beliau menyampaikan kata-kata ini, itu tidak ada. Jadi inni wajahtu itu, kalau Anda teliti di kitab hadisnya, itu bukan doa istiftah, tapi doa saat selesai menyembelih hewan kurban. Jadi jangan dipersoalkan lalu untuk menjadi satu konten atau dijadikan bahan untuk menghujat orang-orang yang ada di luar NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang adanya hujatan-hujatan atau misalkan tudingan-tudingan yang tidak nyaman terhadap sesama Islamnya. Artinya dalam kesempatan ini ada persoalan-persoalan yang memang harus diangkat ketika ini bisa mengkaburkan terhadap syariah dan sunnah dan keagamaan. Akan tetapi ada hal-hal yang tidak boleh kita tampakkan sebagai satu persoalan yang bisa memecah belah umat. Saya akan menyampaikan kepada Anda semuanya. Pada kesempatan dulu waktu kecil, saya hidup di dalam lingkungan yang Masya Allah ta'asub luar biasa terhadap Nahdlatul Ulama. Dan memang kita keluarga Nahdlatul Ulama. Artinya, saking terlalu ta'asubnya, ketika saya waktu kecil tidak songkoan, saya dituding sama ayah saya, sama kakek saya misalkan. Kayak Muhammadiyah saja, makan dapat pakai songkok. Ini dalam salah satu persoalan yang memang harus kita tekankan. Kalau misalkan kita ambil satu manhaj, satu prinsip, satu dasar, satu pegangan yang memang ini dalam persoalan agama, kita harus kuat. Akan tapi dalam persoalan furu'iyah atau cabang remeh-remeh seperti itu, ini dulu waktu kecil. Tapi ketika saya dengan bertumbuhnya usia saya, dengan bertumbuhnya pengalaman saya, ketika saya diperkenalkan dengan apa ajaran Islam yang sesungguhnya, yaitu bagaimana Islam, yaitu bagaimana saling menyempurnakan satu sama lain. NU adalah aswaja, Muhammadiyah adalah aswaja, kemudian Persis adalah aswaja, Nahdlatul Wathon adalah aswaja, FPI adalah aswaja. Kemudian bagaimana ini bisa bersatu supaya kita betul-betul paham terhadap arah alur daripada keislaman kita. Tidak hanya sebatas karena beda politik lalu dihujat-hujat. Kalau misalkan Anda mengatakan ini semuanya, ini adalah prinsip Nahdlatul Ulama. Anda lihat, Nahdlatul Ulama ini adalah sebuah organisasi yang mana dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya Nahdlatul Ulama. Jadi dalam kesempatan ini langsung saja saya ingin menanggapi terhadap sekali lagi, karena beberapa kali saya sudah menanggapi dan meluruskan adanya kesalahan-kesalahan yang disampaikan oleh Kiai Juki Mustamar ini. Saya tidak paham dulu misalkan ini adalah persoalan beda politik atau apapun saja. Saya tidak menghitung itu semuanya. Tapi ketika ini adalah salah satu penyimpangan-penyimpangan yang memang ini merugikan terhadap adanya Islam dan kemurniannya, misalkan dengan Islam Nusantara, misalkan dan lain sebagainya, ini harus kita sampaikan, harus kita luruskan. Dalam kesempatan ini saya akan menyoal terhadap Kiai Juki Mustamar bahwa Anda dalam kesempatan video ini, kula badhe matur tentang satu masalah mawon. Jangan percaya dengan ustadz-ustadz atau siapapun di luar NU. Tak baleni. Jangan percaya kepada omongan atau apapun mereka-mereka yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Ini saksine sinten niku? Gus Mundir teng jero sediluk kali kula nanggapi tentang ceramah Ustadz Adi Hidayat yang biasa dipakai di lingkungan Muhammadiyah. Ngotot sak ngotot-ngotote iftitah kabiro walhamdulillahi katsiro wa subhanallahi bukratahu. Itu enggak ada hadisnya. Sudah saya cari pada 1000 gram.
1235 hadis enggak ada. Sampai hadis palsu pun tidak ada tentang membaca iftitah kabira walhamdulillahi katsiran. Ajeng kula akan buka, coba bukaan doa iftitah dalam Sahih Muslim. Buka sarangkali kula lah tiba enten. Jadi inni wajjahtu itu kalau Anda teliti di kitab hadisnya itu bukan doa istiftah tapi doa saat selesai menyembelih hewan kurban. Ya. Alhamdulillah kami punya koleksi 1235 kitab hadis. Saya sempat mengecek itu. Satu-satu saya cek itu. Itu jangankan hadis sahih, dia hadis palsu aja nggak ketemu gitu. Judulnya ngaji dalu niki sing gak NU ojo di halo, sing gak NU ojo dipercaya. Mengapa? Karena itu tadi kitabnya bisa jadi merujuk kepada kitab Bukhari Muslim yang tidak asli. Mengapa? Yang kita percaya harus ulama-ulama, kiai-kiai, ustadz-ustadz ahlus sunnah wal jamaah yang secara umum tergabung dalam jamaiyah Nahdlatul Ulama. Satu, kula urut dengan ngerti. Silahkan Anda tidak setuju dengan Ustadz Hadi Hidayat. Maaf sebelumnya, saya tidak membela Ustadz Hadi Hidayat. Saya tidak suka membela seseorang atau perorangan. Saya lebih suka membela apa yang disampaikan itu benar atau tidak. Anda tidak sama dengan Ustadz Hadi Hidayat. Ini tidak perlu Anda mengatakan jangan ikuti Ustadz di luar NU. Ojo percaya karo wong di luar NU. Nah, kemudian Anda analogikan kepada Ustadz di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustadz Hadi Hidayat ini masih di dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau masalah persoalan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, lalu Anda menyalahkan Ustadz Hadi Hidayat, jangan ikuti Ustadz di luar NU. Anda harusnya klarifikasi dan tabayun dulu dan harus jeli terhadap persoalan. Yang diangkat Ustadz Hadi Hidayat bukan persoalan iftitah atau kabira walhamdulillah katsira, bukan. Anda lihat persoalannya. Ustadz Hidayat menyampaikan inni wajjahtu. Kalau misalkan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati, ini memang maksur, ini memang masyhur, ini memang mutawatir, ini ada riwayatnya jelas. Akan tapi kalau misalkan ini yang disoal oleh Ustadz Hadi Hidayat bukan doa iftitahnya, tapi yang disoal kata-kata ini. Karena dalam persoalan ini wajjahtu, ini memang tidak ada yang disampaikan di dalam untuk melaksanakan sholat di awal-awal sholat. Sebagaimana dalam hadis an Jabir bin Abdullah qala doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idin bikabshain faqala inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini persoalannya bukan dipakai untuk sholat, tapi dipakai untuk menyembelih hewan kurban. Inni wajjahtu, bukan untuk sholat dalam persoalan ini. Meskipun di dalam riwayat lain disampaikan itu ada. Bagaimana satu hadis ini disampaikan oleh Imam At-Tabarani, akan tetapi ini disampaikan dalam persoalan hadis mudallas, artinya ada rawi yang disamarkan, yaitu bernama Muhammad bin Ishaq. Beliau mudallis. Akan tetapi untunglah beliau masih thiqah, sehingga di dalam beberapa pendapat yang lain meskipun hadisnya mudallas tapi rawinya thiqah, dipercaya, banyak thiqahnya, kuat hafalannya, ini masih bisa diterima kecuali di dalam madhab Malikiyah atau di dalam pandangan Malikiyah. Ini tidak boleh, tidak diterima secara mutlak hadis mudallas. Apa itu hadis mudallas? Yaitu bagaimana hadis salah satu riwayat-riwayatnya atau syekh-syekhnya itu disamarkan karena bisa saja untuk menutupi aib salah satu rawi. Sebagaimana di dalam ilmu hadis, hadis mudallas itu ada dua. Al-awwalul isqati lisyaikhi wa ayyunqalu amman fawqahu bi'an wa an. Yang pertama, bagaimana yang pertama itu digugurkan atau disamarkan nama syekhnya, nama syuyukhnya. Ini namanya mudallas syuyukh. Langsung dipindah atau dibypass kepada rawi di atasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wasani la yusqituhu lakin yasif awsafuhu bima bihi la yan'arif. Di situ disampaikan bagaimana menyamarkan sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Ini salah satu kriteria atau ta'rif daripada hadis mudallas atau rawi yang mudallis. Ini tidak boleh disampaikan menurut Malikiyah, tapi boleh disampaikan di selain mazhab Malikiyah, akan tapi dengan syarat harus rawinya yang disamarkan itu thiqah, hafalannya kuat. Nah, dalam kesempatan ini yang disampaikan oleh At-Tabarani, ini disampaikan ya ada Nabi SAW ketika memulai idza qama lis-salat qala
inni wajjahtu. Jadi bukan yang Bukhari Muslim yang Anda katakan katanya sahih. Anda gagal paham terhadap apa yang disampaikan oleh Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat, beliau menyampaikan kata-kata ini itu tidak ada di dalam ribuan hadis sampai sekian-sekian dicari nggak ada, hadis palsu pun nggak ada. Ya, ada tapi di hadis mudallas. Ini yang pertama. Jadi saya sampaikan kepada Anda semuanya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat itu lebih thiqah, lebih kuat pendapatnya. Jadi langsung wajjahtu wajha lilladzi fataras samawati. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu juga, annahu kana idza qama lis-salati qala wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati ila akhirih. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya sampaikan dalam kesempatan ini, baik, mari Mujuki Mursamar. Saya tidak menyoal Anda, menyalahkan Ustaz Adi Hidayat, mungkin Anda benar juga. Akan tetapi, ini persoalan sunnah. Ini bukan persoalan akidah. Ini bukan persoalan usul. Ini bukan persoalan apa yang harus kita pegang di dalam prinsip keagamaan kita secara kuat. Artinya ketika tergelincir langsung kita keluar dari Islam. Bukan. Jadi tidak perlulah misalkan Anda menuding-nuding, jangan ikut Ustadz di luar NU. Astagfirullah. Kebenaran yang mutlak dan hakiki itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Akan tapi betul kita sepakat ada garis-garis yang memang harus dijaga dengan rapi dan sempurna, yaitu di dalam keaswajaan dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi Ustadz Hadi Hidayat ini masih dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhammadiyah itu loh, bukan Wahabi. Kenapa Anda analogikan kepada Wahabi yang ingin menghancurkan kuburan? Ini kan mubalaghah dan keterlaluan namanya. Padahal di sini Anda tidak tabayun. Kalau misalkan saya menyampaikan ini dalam persoalan akidah, saya sampaikan di media sosial, orang banyak tabayun, ketemu saja. Ini persoalan sunnah, persoalan furu', persoalan remeh. Ya, dalam tanda kutip, maksudnya remeh, tidak sampai membatalkan terhadap sholat. Kalau misalkan kita mau membaca soal sunnah di dalam sholat, itu banyak. Mau baca iya, ndak mau baca iya. Kalau saya sholat misalkan dalam sujud, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Saya baca itu. Saya ketika melaksanakan wudhu, saya membaca doa-doa semuanya saya pakai, saya baca. Yang ndak baca ndak salah, yang baca ndak salah. Malah lebih baik, lebih afdal, lebih utama. Misalkan ketika membasuh wajah, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Lalu kita membasuh wajah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaika wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, terangkan dan bersinarlah wajah saya ya Allah, sebagaimana Engkau memberikan sinar dan keterangan kepada wajah aulia-auliamu ya Allah. Dan jangan zulumkan dan jangan gelapkan wajah saya sebagaimana Engkau menggelapkan wajah musuh-musuh ya Allah, menghitamkan wajah musuh-musuhmu ya Allah. Ketika kita membasuh tangan kanan, Allah ma'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasira. Ya Allah, berikan amal-amalku dengan tangan kananku ya Allah. Kemudian membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiniki bisyamali aw min wara'i dhahri. Sebagaimana yang ditakuti dan diharapkan oleh para ulama, faman utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaba yasira wa man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Ini dasar-dasarnya. Jadi ini tidak perlu dipertentangkan. Kemudian ketika kita membasuh rambut kita, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Ya Allah, haramkan api neraka menjilat kepala kami, menjilat kulit kami. Kemudian ketika membasuh telinga saya, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kemudian membasuh kaki kanan, Allahumma sabbit qadami 'ala siratil mustaqim. Kemudian ketika saya membasuh kaki kiri, saya membaca doanya, Allahumma inni a'udzubika an tazilla qadami 'ala sirati finnar yauma tazillu aqdamul munafiq. Ya Allah, jangan sampai tergelincir kaki kami sebagaimana tergelincirnya orang-orang munafik di atas timbangan dan di atas sirat yang jatuh ke dalam api neraka. Ini baca iya, ndak baca iya, ini sunnah. Menambah kebaikan, fadilah dan lain sebagainya. Jadi jangan dipersoalkan lalu untuk menjadi satu konten atau dijadikan bahan untuk menghujat orang-orang yang ada di luar NU. Saya kalau misalkan di dalam keseharian saya ada anak saya yang nangis karena bertengkar dengan santri saya marahi anak saya. Bertengkar dengan temannya, saya marahi anak saya. Saya bukan memarahi orang lain. Ini karena di dalam persoalan yang tidak ada kaitannya dengan prinsip. Dan ini juga mendidik. Dalam hal ini apa maksud saya? Saya orang NU, saya Nahdliyin, keluarga saya Nahdliyin, tulen. Jadi kalau misalkan ada yang menuding-nuding kemudian menghujat-hujat orang-orang di luar NU,
Saya akan pertanyakan apa benar, apa sudah pantas ini dibuat untuk bahan untuk hujatan atau untuk menjatuhkan orang lain. Kalau misalkan iya benar, saya akan dukung siapa yang ada, meskipun dia ada di luar NU. Tapi benar, saya dukung. Tapi misalkan ini tidak benar ada di dalam organisasi NU saya tidak akan pernah mendukungnya. Bahkan kalau perlu harus meluruskan. Unsur akhaka zaliman au mazluma. Saya tidak ingin semuanya ini terjadi di kalangan kita. Ayolah kita bersama-sama membangun bagaimana Islam ini kuat dan tidak menjadi cibiran-cibiran dan tidak hancur kewibawaannya di hadapan di mata orang-orang kafir. Astagfirullahaladzim. Semoga ini menjadi satu nasihat dan semoga ini menjadi tradisi ketika kita harus tabayun dan tabayun. Baiklah, saya sampaikan ini yang bisa kita sampaikan. Sebelum saya tutup, saya mempunyai satu kitab. Ini namanya Faidhur Rahman fi ma'ani qawlihi tabaraka wa ta'ala wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, memadukan Al-Quran dan hadis dan sunnah. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Karim bin Thayyib, Keramat Pasuruan. Masya Allah luar biasa. Ini berisi 150 halaman kurang lebihnya. Ini Anda bisa memesannya, ada di link atau description di bawah ini. Dan juga ada beberapa yang kami tawarkan kepada Anda untuk menjadi dukungan keseharian yang nilainya ibadah bagi Anda semuanya. Mari kita teguhkan niat, teguhkan tekad untuk kita menjadi orang yang betul-betul berfungsi untuk li'azzil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.